Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran selanjutnya di tema 3. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di tengah-tengah pandemik yang mulai melonjak kembali, beberapa di antara kita yang mulai terpapar, mudah-mudahan kita selalu diselamatkan dari penyakit atau wabah berbahaya ini anak ya. Untuk agar kita bisa selamat, jagalah kesehatan dan terapkan protokol kesehatan. Maksimalkan berada di dalam rumah, gunakan masker ketika keluar rumah, bawa hand sanitizer, dan sering-seringlah mencuci tanganmu. Tapi semua itu bisa kita lakukan sebagai bentuk upaya. Nah, daripada kita bersusah payah seperti itu, mendingan kita berada di dalam rumah. Biarkan orang tua yang bekerja. Insya Allah kalau yang dewasa pasti bisa menjaga dirinya dengan baik. Baik, kita lanjutkan kembali anak-anak pembelajaran kita. Hari ini, setelah beberapa hari yang lalu, kami menyampaikan materi pembelajaran secara manual melalui via WhatsApp dikarenakan ada beberapa keperluan mendesak, sehingga baru kami duduk di sini untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan video. Tetap semangat ya belajarnya. Yuk kita cek sama-sama buku tema 3-nya. Kalau kalian perhatikan buku tema 3-nya, kalau sudah ada yang membaca, mencermati, mengamati, buku tema 3 ini mengharapkan siswa untuk mampu mempraktekkan dalam kegiatan sehari-hari, lebih banyak mendominasi kegiatan praktek. Tapi karena kita saat ini dalam situasi yang terbatas, tidak perlu diberatkan dalam segi prakteknya, karena beberapa waktu lalu ada teman-temannya yang bertanya, Bu, bagaimana ini harus membuat ini dan ini. Diabaikan saja, tapi tetap dalam tanggung jawab dan pengawasan Bu Ira dan Pak Bari. Sekarang kita bahas tentang materi di tema 3. Jadi cakupan materi di tema 3 itu ada beberapa pembelajaran. Pembelajaran di dalamnya itu berisi tentang mata pelajaran. Ada beberapanya, di antaranya ada bahasa Indonesia, kemudian ada IPA, ada matematika, ada IPS, kemudian ada SBK. Nah, Ibu untuk di pembelajaran ini, di tema ini menguraikan satu persatu agar kalian bisa klop dan bisa memahami secara terperinci. Mudah-mudahan itu harapan kami. Coba diperhatikan buku temanya. Buku tema halaman pertama. Di sana ada teks. Ya, teksnya itu tentang listrik pengubah dunia ya, kalau kamu sudah baca, karena sudah berjalan nih, sudah ada pembelajaran sampai ke 3. Nah, ini salah satu teks, nantinya kamu akan menjumpai teks-teks berikutnya. Ini berkaitan tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah beberapa waktu yang lalu kamu belajar tentang bahasa Indonesia, materi yang dipelajari tentang apa nak? Ide pokok, kalimat utama, gagasan pokok, kemudian mencari tahu dan menganalisa bagaimana membuat ringkasan, kesimpulan ya. Saat ini pembelajaran bahasa Indonesianya mencakup materi tentang paragraf. Paragraf yang akan dibahas berkaitan dengan teks yang ada di dalam paragraf tersebut. Nah, salah satu teks yang Ibu akan jadikan contoh adalah teks yang ada di halaman 1. Coba dibuka. Ya, judulnya listrik, pengubah wajah dunia. Nah, jenis dari teks ini merupakan teks eksplanasi. Ya, namanya teks eksplanasi. Tuh, Wira juga punya catatan kecil. Jadi, bukan hanya bicara saja ya, kita catat juga. Sama-sama belajar. Nah, teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya fenomena alam atau sosial. Biasanya bersifat ilmiah, menjelaskan tentang konsep, menjelaskan tentang percobaan, menjelaskan tentang penelitian. Jadi, dalam tema 3 ini, beberapa teks yang nanti tersebar di buku tema 3 itu berkaitan tentang teks eksplanasi. Ya nak ya, berkaitan tentang teks eksplanasi. Nah, kamu diperintahkan sama
Bu Ira dan Pak Bari, beberapa waktu yang lalu kamu membaca dengan cermat beberapa isi dari teks tersebut, kemudian kamu jawab pertanyaannya di halaman 3. Sudah dijawab? Ya. Insya Allah Ibu Ira rasa kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut karena tidak minim atau tidak jauh berbeda dengan ketika kamu membuat 6 kalimat tanya menggunakan diagram flyer di buku tema 2-mu ya. Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan isi bacaan. Yuk kita balik lagi. Ini tentang bahasa Indonesia teks eksplanasi. Cari tahu ya, di pembelajaran ini kalian cari tahu ciri-ciri tentang teks eksplanasi. Cari tahu tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Bu Ira nggak ada di buku tema 3, tidak apa-apa karena memang buku tema tidak menjadi patokan utama. Kalau memang ternyata di buku temanya sedikit informasi yang diberikan, ditambahkan oleh pihak guru ya. Jadi kamu sudah membaca teks. Nah, kamu di dalam tugas pembelajaran kali ini carilah ciri-ciri teks eksplanasi. Bisa dibantu oleh orang tuamu di rumah. Baik. Setelah itu kalian bisa melihat beberapa teks eksplanasi ini tersebar di beberapa halaman. Halaman 1 dan 2 penemu listrik. Terus nanti kamu akan ada lagi di halaman 32 yaitu penemu bola lampu. Lalu ada penemu roda. Nah, biasanya di dalam teks-teks tersebut kalian akan diminta mencari tahu tentang topik permasalahan ya. Jadi apa saja pokok-pokok utama yang ada di teks tersebut. Jadi apa sih yang dibicarakan, apa sih yang dibahas. Nah, kamu cari tahu. Nah, cara mencari tahunya adalah menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Sudah kita pelajari ya di tema 1. Nah, itu nanti kamu cari tahu tuh topik permasalahan dan pendapat si pembuat ceritanya. Jadi pendapat pembuat ceritanya atau nasihat pesan yang disampaikan oleh si pembuat ceritanya itu ada di beberapa halaman. Topik permasalahan tuh di pembelajaran 1 ada di halaman 1 sampai dengan 6, di halaman 3, 26, 33 dan 53. Kamu diminta mencari topik permasalahan dan diminta mencari tahu tentang pendapat, saran, masukan dari si pengarang atau penerbit. Ya, cari tahu ya informasinya itu tentang bahasa Indonesia. Yuk, buka lagi halaman berikutnya, yaitu halaman 4. Wow, di halaman 4 ini ada gambar tentang salah satu alat kelistrikan. Ya, setelah kamu membaca teks tentang listrik, kamu akhirnya mengetahui arti dari listrik tersebut. Listrik tersebut adalah aliran yang bermuatan positif dan negatif, di mana aliran ini berada di dalam satu rangkaian yang disebut dengan rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu terbagi menjadi beberapa macam. 1 rangkaian seri, 2 rangkaian paralel, 3 rangkaian gabungan seri dan paralel. Nah, ini sudah mulai masuk ke dalam pembelajaran IPA ya nak ya. Sudah masuk ke dalam pembelajaran IPA. Tapi sebelum itu kalian kenali dulu tentang alat-alat yang menggunakan listrik. Yang diambil contoh adalah senter. Di situ senternya dibongkar ya. Terus di dalam senternya itu terdapat komponen-komponen. Ini pun sudah Ibu berikan tugasnya. Jadi setiap komponen itu di dalam gambar ada 4 ya. Kamu harus mencari tahu fungsi-fungsi dari komponen tersebut. Mulai dari batu baterai, kemudian ada lampu dari senter tersebut, kemudian ada pipihan lempeng besi, ya, kemudian ada pel di sana. Nah, itu kalian harus cari tahu fungsi dari komponen tersebut. Lalu cara kerja dari listrik kamu bisa menjelaskan di halaman 5. Bagaimana bisa sebuah alat yang tidak memiliki cahaya tetapi nantinya ketika sudah diaktifkan bisa bercahaya arus. Ini berarti masuk ke dalam ranah penelitian ilmiah. Cari tahu informasinya bisa melalui Google, bisa bertanya kepada ayahmu. Pasti ayahmu bisa menjelaskannya ya. Oke, lanjut.
kita masuk tetap di IPA ya. Jadi sudah diberi tugasnya juga tentang senter dan fungsinya. Lalu rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu ada seri, ada paralel, ada gabungan. Kamu juga nanti akan diminta di pembelajaran berikutnya tentang membuat rangkaian seri. Nih contohnya ya, gambarnya di rangkaian seri. Kalau tidak ada di sini berarti sebelah sini ya. Nanti gambarnya ada contoh gambar rangkaian seri. Kamu buat gambar tersebut di buku temamu, ada perintahnya ya, membuat gambar atau susunan rangkaian seri. Lalu kamu cari tahu cara kerja rangkaian seri itu, mulai dari pemasangan sampai dengan tahapan nyala lampunya ya. Kemudian kamu cari tahu keuntungan menggunakan rangkaian seri dan kekurangan menggunakan rangkaian seri. Itu untuk pembelajaran IPA. Pembelajaran selanjutnya nanti disampaikan sama Pak Bahri ya. Terima kasih. Yuk kita lanjut lagi pembahasan. Kalau tadi sudah pembahasan tema 3 ya, subtema 1 oleh Bu Ira. Sekarang kita masuk ke matematika ya. Kita masuk ke bangun datar. Mungkin kamu tahu bangun datar apa aja ya. Nah, cuma bangun datar yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang lingkaran ya. Bangun datar lingkaran. Yuk perhatikan. Nah, luas bangun datar lingkaran ya. Ini rumusnya nih. Luas ini jangan dibaca 0 ya. Ini adalah simbol dari lingkaran. Jadi luas lingkaran sama dengan ini lambang V, dibacanya V ya, PHI, Pi. V dikali R kuadrat ya, untuk luasnya V dikali R kuadrat. Pak, R itu apa? Ntar dijelasin, tenang. Atau ya 1/4 V dikali di D2 atau diameter ya. Nah, perhatikan R ini adalah jari-jari. Jari-jari itu yang seperti apa Pak? Nanti coba jelasin. D diameter. Pi ya. Pi itu memiliki nilai ya, memiliki nilai, ada 2 nilai. Ada 3,14 dan 22/7. Yang dimana Pak yang digunakan nanti ya. Oke, perhatikan dulu yuk. Di sini Pak Bari kasih tahu, perhatikan. Ini lingkaran. Ini Pak Bari punya lingkaran. Perhatikan. Ini lingkaran. Lalu ini Pak Bari tarik garis. Ini tarik garis nih. Ini Pak Bari anggap titik A. Ini titik B. Dari titik A ke titik B ya. Garis, ini garis lurus dari titik A ke titik B disebut dengan diameter. Pak Bari lagi. Dari titik A ke titik B disebut dengan diameter ya. Jika mau tahu. Lalu Pak Bari taruh titik tengah di sini. Anggap aja titik O. Nah, ini Pak Bari hapus deh ya. Ini Pak Bari hapus. Anggap aja titik O. Dari titik A ke titik O itu disebut dengan jari-jari. Tadi jari-jari simbolnya apa? R ya. Jadi kalau R adalah setengahnya dari diameter. Kalau diameternya 10, berarti R-nya berapa? 5. Kalau diameternya 14, berarti R-nya 7 ya. Jadi nih, diameter itu dilambangkan D ya. Sedangkan jari-jari simbolnya adalah R. Di mana nilai R adalah setengah dari diameter ya. Nilai R setengah dari diameter. Yuk kita lihat contoh soal di samping. Ya, perhatikan. Di sini Pak Bari memiliki contoh soal ya. Contoh soal. Hitunglah luas lingkaran berikut ya. Di sini yang diminta adalah luas lingkaran. Nah, luas lingkarannya berapa? Perhatikan. Diketahui satu buah lingkaran memiliki 7 cm. Nah, tanya Bapak 7 cm ini apa? Tadi Bapak sudah jelaskan. Kalau garisnya full setengah lingkaran itu diameter. Tapi ini garisnya full atau tidak? Tidak, hanya setengah. Berarti 7 ini apa? Jari
jarinya. Nah, berarti ini adalah R ya. R-nya adalah 7 cm. Oke. Diketahui R 7 cm ya. Tadi itu apa? Jari. Yang ditanyakan luas lingkaran. Berapakah luas lingkarannya? Rumusnya tadi V dikali R kuadrat. V dikali R kuadrat. Oke, sebelum kita masuk ke sini, perhatikan dulu. Nah, untuk nilai Pi. Nilai Pi ini, kan Pak Baru udah bilang, ada dua. Ada 3,14 dan nilai 22/7. Nah, kita menggunakan yang mana, Pak? Tergantung jari-jarinya. Ya, atau tergantung diameternya. Nah, jika jari-jari sebuah lingkaran tersebut bernilai 7 atau kelipatan 7, maka kita gunakan nilai Pi 22/7. Ya, maaf. Jadi kalau nilai jari-jarinya 7 atau kelipatan 7, maka yang kita gunakan adalah 22/7, ya. Tapi jika nilai Pi atau nilai jika nilai jari-jari atau nilai diameternya, panjang diameternya bukan kelipatan 7, kita gunakan nilai Pi 3,14. Oke? Bisa sampai sini ya? Bapak lagi sekali lagi. Lebih simpelnya gini. Kalau jari-jarinya 7, kelipatan 7, kelipatannya berapa? 7, 14, 21, 28 dan seterusnya. Kita pakai 22/7 nilai Pi-nya. Tapi kalau misalkan bukan kelipatan itu, kita pakai 3,14. Yuk. Nah, di soal ini jari-jarinya 7, ya. Yang diketahui jari-jarinya 7. Berarti kita menggunakan nilai Pi yang berapa? 22/7. Pintar kamu ya. Nah, berarti V dikali R kuadrat. V 22/7 dikali 7 dikali 7. 22/7 dikali 7. Ada yang bisa kita sederhanakan nggak? Ada. Sama-sama 7. Bisa kita sederhanakan ya. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Bilangan berapapun yang dikalikan 1 maka tetap bilangan itu sendiri ya. Udah, kita anggap aja ini 22 tetap. Tinggal 22 dikali 7. Hasilnya adalah 150 cm persegi. Oh ya, 154 cm persegi. Nih, awas. Lambang 2 ini persegi ya. Setiap kalian mencari luas, ini harus diikut sertakan. Ya, ditulis. Mau ini lingkaran, persegi panjang, segitiga, jari-jari. Jika yang dicarinya luas, menggunakan persegi ya. Oke, ada contoh soal yang kedua. Yuk, perhatikan lagi. Oke, yuk ada contoh soal satu lagi nih, perhatikan ya. Kalau tadi yang diketahui adalah R-nya. Kalau sekarang yang diketahui adalah diameternya. Nih, ada titik A ke titik B full panjang ya. Full panjang. Berarti ini apa? Berarti ini diameter. Diketahui diameter sebuah lingkaran adalah 14 cm. Berapakah luas lingkaran? Ya. Nah, rumusnya 1/4 dikali V dikali D kuadrat. Sama dengan 1/4 V-nya 22/7, Pak. Kok 22/7? Ya, karena diameternya 14. Ya, diameternya 14. Lalu dikali 14 kali 14 sama dengan ini kita sederhanakan 14 dengan 7, 14 dibagi 7 hasilnya 2. 22 dikali 2 dikali 14 ya, sama dengan 614 dibagi 4. 4 ini dari sini turunin. 614 dibagi 4 berapa? 154 cm. Artinya gini, coba perhatikan. Nah, dari dua soal ini jawabannya sama enggak? Dari dua soal ini jawabannya sama nggak? Sama. Menggunakan rumus yang berbeda, tapi ujungnya sama. Artinya gini, kalian boleh menggunakan rumus V dikali R kuadrat atau setengah dikali V dikali D kuadrat. Ya, 1/4 dikali V dikali D kuadrat. Nah, jadi pakai rumus yang mana saja boleh. Jika yang soal A jari-jarinya yang diketahui, soal B diameternya yang diketahui. Contoh nih, contoh. Pak,
yang diketahui diameternya, tapi saya pengen pakai rumus yang V kali R kuadrat, bisa nggak Pak? Bisa. Kamu harus tahu dulu sebelumnya. Tadi ini kan yang dikali R. R itu apa? R setengah dari jari. Jika diameternya 14, berarti setengahnya berapa? 7. Ya. Jika diameternya 20, setengahnya berapa? 10. Nah, berarti silahkan kalian tentukan. Kalian mau menggunakan rumus yang pertama atau yang kedua, ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum tugas gini loh. Di dalam lingkaran nanti kalian akan ketemu yang namanya ada apotema, ada juring, lalu ada ada juring, ada apotema dan sebagainya. Itu ada di buku paket kalian, di buku tema kalian. Nanti kalian tinggal baca. Pak Bari nggak usah jelaskan ya, karena ada, tinggal dibaca aja apotema itu apa, ini apa. Yang perlu dijelaskan adalah yang berkaitan dengan rumus ya. Sekarang kita lihat tugasnya yuk. Kerjakan di buku paket kalian ya. Kerjakan di buku paket kalian di halaman 38 ya. Tema 3. Di halaman 38 tema 3. Nah, yang ditanyakan adalah mencari diameter dan jari-jari ya, diameter dan jari-jarinya. Yang kedua, tambahkan kalian juga mencari luas lingkaran yang ada di buku tema halaman 38 kalian. Tentunya kalian kerjakan di buku tulis matematika kalian. Khawatir kalau di buku tema nggak muat ya. Pak, ditulis soalnya? Pastinya ya. Ditulis soalnya, lalu digambar yang baik. Lingkarannya jangan mencong-mencong ya. Boleh menggunakan busur, boleh menggunakan koin dan lain sebagainya. Digambar tulisannya yang rapi, yang cakep, pakai caranya. Lalu nanti seperti biasa di-upload, difoto, dikirim ke Telegram atau WA-nya Wira untuk kelas A, lalu dikirim ke Telegram atau WA Pak Bari untuk kelas B ya. Oke, Pak Bari akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat ya, lalu tetap kalian menjaga protokol kesehatan demi kesehatan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.